Shalom, selamat sore, selamat petang Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Masih bersemangat untuk berdoa ya. Amin. Kita perlu tahu bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen, kita itu adalah anak-anak Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, berarti kita punya Bapa. Ya, Bapa kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita perlu yakinkan diri kita masing-masing. Bapa kita itu adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Dia selalu memelihara hidup dan kehidupan kita dalam situasi kondisi apapun. Amin. Nah, mari kita bersama-sama bersukacita menyampaikan pujian kita kepada Bapa yang baik tadi, yaitu dengan nyanyian Bapa Surgawi Memeliharaku. Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Dengan tenang aku pulang. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, menyerahkan ibadah doa malam ini supaya Tuhan memimpin, bahkan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, Engkau perkenankan kami kembali untuk berdoa bersama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami seiman, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kami bersyukur buat kesempatan dan perkenan Tuhan ini.
Dan kami tentu ingin menyerahkan sepenuhnya ibadah doa malam hari ini. Mohon Tuhan yang akan beracara dari awal sampai akhir, bahkan Tuhan yang memberkati, supaya setiap kami berpengalaman dengan Tuhan dan sungguh-sungguh diberkati, sehingga kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini metode ibadah doa kita yaitu dengan ibadah doa dan pujian. Jadi kita akan memuji, berdoa, memuji, mendengar firman Tuhan, berdoa nanti sampai kita mengakhiri semuanya. Oke, kita siap berkebaktian doa dengan acara pujian dan doa. Kita bersama-sama akan melanjutkan nyanyian kita sebelum nanti kita berdoa. Yang pertama nanti saya ingin mengajak semuanya mendoakan supaya situasi kondisi yang sekarang ini masih ada sungguh-sungguh dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan. Karena memang hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk memulihkan situasi kondisi ini. Begitu, kita nyanyikan bersama-sama sebelum menaikkan doa untuk situasi kondisi yang ada ini. Dengan satu nyanyian yang mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita bersama Bapa, bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kita bersukacita bersama. Perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, mari yang wanita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus kaum wanita, tidak ada yang suka. Katakan, bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kaum pria gantian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, masalah kita semua. Bersama-sama. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Amin. Kita punya Raja di atas segala raja. Seperti yang saya katakan tadi, mari kita bersatu hati. Saya di gereja bersama tim ibadah, Bapak Ibu Saudara di rumah, kita bisa bersatu hati walaupun kita tidak dalam satu ruangan. Bersatu hati dalam doa, yuk bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan sungguh menolong
melawat bumi ini, melawat negeri ini, sehingga situasi kondisi yang sekarang ada, yang kita sudah doakan selama ini, akan sungguh-sungguh segera dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik, boleh bersama-sama seluruh jemaat-Mu dalam ibadah doa. Saat ini kami kembali mendoakan apa yang selama ini sudah kami doakan, berkenaan dengan situasi kondisi yang masih kami alami sampai hari ini, di mana situasinya belum membaik, bukan semakin membaik tapi semakin mencemaskan secara manusiawi kami. Tetapi kami tetap percaya dan tetap bersyukur bahwa Engkau Allah yang tetap berdaulat atas segala situasi. Karenanya kami berseru merendahkan diri kepadamu Bapa bersama seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu untuk mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang tahu persis situasi kondisi ini, yang punya cara untuk menghentikannya, mewabahnya virus corona. Engkau yang punya cara untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi hari ini. Berkenan kiranya bertindak, menolong, memberkati kami umat-Mu, jemaat-Mu. Dan sungguh-sungguh kami boleh menikmati kembali situasi kondisi yang baik. Pemulihan boleh kami nikmati dan rasakan bersama, karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memulihkannya. Namun demikian kami juga ingin Tuhan Engkau terus ajari dan mampukan kami, supaya dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, di masa-masa penantian kami menantikan bagaimana Tuhan memulihkannya, kami diberi kemampuan untuk tetap bersyukur, tetap punya semangat, tetap percaya, tetap meyakini bahwa rencana Tuhan baik, bahwa Tuhan akan menjadikan semuanya ini baik bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami umat pilihan Allah, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Kami tidak terpengaruh, iman kami, keyakinan kami, semangat kami dengan situasi ini. Tetapi kami tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di gereja-Mu di GPI Sitomoyo ini. Kiranya mereka tetap bisa bersyukur dengan situasi kondisi yang ada ini, dan boleh melihat dengan kacamata firman Tuhan, sehingga mampu memiliki dan menyikapi semuanya dengan sikap yang benar sesuai dengan yang diajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu yang sedang merendahkan diri, untuk kiranya Tuhan bertindak memberkati apa yang kami doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sudah berdoa mohon berkat untuk pemulihan situasi kondisi yang ada ini, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan kembali memuji Tuhan, ya. Tuhan senang kalau kita anak-anaknya dalam situasi kondisi apapun tetap bersukacita memuji Tuhan, ya. Sebagaimana pernah dialami oleh Rasul Paulus, ya, bersama temannya yang sedang menghadapi situasi yang buntu karena terkurung dalam penjara, situasi yang sulit, yang gelap, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Tapi mereka tidak dikalahkan sukacitanya itu oleh situasi yang ada. Mereka memuji-muji Tuhan selain berdoa, sehingga Tuhan berkarya di atas pujian mereka. Kita naikkan puji-pujian kita untuk memuliakan Tuhan. Jadikan aku rumah doa-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dan urapan yang baru, agar aku lebih lagi ya Tuhan agar aku mendengar suaramu, bukan mendengar suara setan, suara dunia ini. Katakan bersama, jadikan aku rumah doamu ya. Rumah doamu, agar seluruh bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Biar musik akan terus menyanyikan. Saudara, mari kita bersatu hati kembali dalam doa. Kita berdoa memohon supaya bangsa kita dengan semua pemimpin-pemimpinnya dan seluruh komponen bangsa ini dalam bersama-sama mengatasi situasi kondisi yang ada ini diberi hikmat Tuhan. Mereka tetap bersehati bekerja sama satu dengan yang lain. Kuasa Tuhan yang akan menaungi mereka, memberi kemampuan agar mereka bisa bekerja dengan rapih, saling mendukung, saling menopang, supaya sungguh-sungguh bisa didapati solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi bangsa ini. Saudara, kita sebagai bagian dari bangsa ini, yuk terus berdoa, mendoakan bangsa kita, mendoakan para pemimpin kita, baik yang di tingkat nasional maupun di daerah bahkan di sekitar kita. Kita doakan bersama-sama. Kita tunduk kepala, mendoakan untuk bangsa kita, pemimpin kita, daerah kita, dan lingkungan kita. Pak Esta akan memimpin kita dalam doa untuk bangsa dan pemimpin ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih penyertaan-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kondisi kami yang seperti ini Tuhan, Kau tetap setia, Engkau tetap ada bagi kami. Ya Yesus, Engkau tetap menguatkan kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang melemahkan iman kami. oh haleluya. Tuhan, pada malam hari ini secara khusus Tuhan, kami ingin terus mendukung dalam doa Ya Yesus, bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Ya Yesus, yang saat ini Tuhan mungkin masih mengalami kemunduran dalam kemajuan pengobatan virus corona ini Tuhan. Ya Yesus, tolong. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan kami seperti bangsa-bangsa yang lain yang sudah pulih. Yesus. Maka dari itu Tuhan, jadikan kami sebagai bangsa yang penurut, Ya Yesus, bangsa yang taat dan patuh akan aturan yang sudah dibuat oleh para pemerintah. Kami yakin dan percaya hikmat Tuhan menyertai pemerintahan kami, amin. sehingga kami juga mohon Tuhan hikmat-Mu kepada kami seluruh umat-Mu, supaya kami boleh taat sama seperti kami taat kepadamu. Ya Yesus, Agar semua ini Tuhan segera cepat berlalu, agar semua ini Tuhan cepat pulih sedia kala, amin. sehingga kami Tuhan boleh melayani Tuhan seperti sedia kala. Kerinduan-kerinduan kami Tuhan boleh segera terlaksana. Amin. Ini Tuhan doa kami bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh
mengabulkan setiap doa dan permohonan kami, karena kami yakin Tuhan, Engkaulah Yehova Jireh, Allah yang mampu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta meminta. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk menyempurnakan ibadah doa malam hari ini, sebelum nanti kita menaikkan doa-doa yang lain, mari sejenak kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, supaya terus menguatkan kita dan memberi pencerahan untuk kehidupan kita di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Sekali lagi saya ulangi, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Saudara pasti sudah tidak asing dengan firman Tuhan ini. Demikian firman-Nya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat inilah yang sangat-sangat sering kita dengar. Bahkan ada di antara kita yang sering mengucapkannya karena mengimani dan mengamini, lalu menjadikan sebagai sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari ketika menghadapi tantangan, persoalan, masalah, termasuk kesulitan-kesulitan seperti yang sekarang kita alami. Kalimat itu berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang semuanya pasti akan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Karena Tuhan menghendaki keindahan dalam kehidupan anak-anaknya. Seperti kalau kita pernah membaca dan mendengar dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan pernah bersabda bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu artinya Tuhan maunya yang indah, yang penuh dengan kedamaian dalam kehidupan anak-anaknya. Walaupun faktanya di dunia ini kita mengalami dan menghadapi yang sebaliknya, termasuk kesulitan-kesulitan yang sampai hari ini masih membuat saudara dan saya rasanya tidak indah ini. Indahnya ada di mana? Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Firman Tuhan itu iya dan amin. Amin, saudara. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ketika Dia bersabda, Ia membuat segala sesuatu indah. Walaupun dunia ini sekarang tidak indah, bukan berarti firman Tuhan itu tidak berlaku. Firman Tuhan yang berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah, tetap berlaku. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang menurut manusia tidak ada indahnya.
karena kesulitan, kesukaran, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran mewarnai sekarang ini. Tetap firman Tuhan sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya pertanyaannya dan persoalannya adalah, seringkali saudara kita itu hanya berhenti sampai pada kalimat Tuhan membuat segala sesuatu indah. Kita seringkali berhenti sampai kepada kata indah karena memang kita juga mengingini semuanya indah. Tetapi kalimat firman Tuhan ini masih ada kelanjutannya, yaitu indah pada waktunya. Nah, ini rahasianya saudara. Sering manusia sekarang itu maunya cepat, serba instan pokoknya. Ya, Tuhan kok nggak segera rampung toh masalah ini? Tuhan kapan corona ini segera berakhir? Sudah nggak tahan, sudah bosan di rumah, sudah jenuh di rumah. Maunya sekarang seperti dulu lagi, bisa pergi kemana-mana, bebas. Bahkan ke gereja juga bisa bebas. Kita maunya segera. Itulah manusia sekarang ini instan. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun ada firman Tuhan yang berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah, namun masih ada kelanjutannya saudara, yaitu indah pada waktunya. Artinya, keindahan yang Tuhan nyatakan itu ada waktunya, tentu waktunya Tuhan. Ya. Coba perhatikan di situ ya. Tidak banyak dari antara kita orang-orang yang percaya ini tergodai dengan tadi, ya maunya cepat, nggak sabar. Katanya indah Tuhan, mana keindahannya? Tapi kita lupa bahwa masih ada kalimat yang berbunyi pada waktunya. Ya, sekali lagi pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita maunya hanya indahnya, ya. Kebanyakan orang maunya hanya indahnya, tetapi mengabaikan keterangan pada waktunya. Maunya hanya indah, tapi lupa itu ada waktunya. Ya, kalimat firman Tuhan indah pada waktunya. Saudara, berkat Tuhan diberikan pada waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan diberikan pada waktunya yang tepat. Mujizat Tuhan juga diberikan pada waktunya yang tepat. Semua keindahan yang disediakan Tuhan juga diberikan pada waktunya yang tepat, yaitu pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita tidak bisa memaksa saudara. Ada banyak yang sudah bersaksi berkenaan dengan situasi kondisi ini, berpengalaman dengan Tuhan. Tuhan luar biasa, ya. Ada yang bilang, wah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu last minutes, ya, injury time, detik-detik terakhir. Ketika sudah seolah-olah tidak ada harapan, tahu-tahu Tuhan nyatakan dengan caranya. Itulah waktunya Tuhan. Jadi mari kita belajar. Kita memang merindukan keindahan, saudara, ya. Tapi jangannya berhenti sampai kepada indah. Itu bagus, kita mau yang indah, tapi indah pada waktunya Tuhan. Kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan memberkati, bahkan bagaimana Tuhan memenuhi keperluan saudara, itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Dia tahu persis waktu yang paling tepat. Sehingga ketika kalimat berbunyi, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itulah memang yang dimau Tuhan. Tidak hanya indah tok, tapi indah pada waktunya Tuhan. Kesulitan yang sekarang ini terjadi, pasti harus kita yakini Tuhan juga akan membuat semuanya nanti indah. Amin. Tetapi tidak hanya indah pada waktunya. Kapan? Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan punya waktu yang tepat untuk membuat segala sesuatu nanti indah bagi saudara dan saya. Amin. Karena itu mari tetap semangat, mari tetap setia, mari terus berharap, mari terus percaya, mari terus mengandalkan Tuhan. Jangan sedikit pun meragukan Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik.
waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik untuk saudara dan saya, anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan dan memberkati saudara sekalian. Kita menyanyikan satu nyanyian yang mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Setelah itu nanti kita akan berdoa menyerahkan pergumulan kita bersama keluarga kita masing-masing. Nanti Mbak Asna akan berdoa untuk pergumulan kita sebagai jemaat, sebagai keluarga, baik pekerjaan maupun apapun yang sekarang ini sedang dilanda dengan dampak dari COVID-19. Tapi kita nyanyikan, waktu Tuhan itu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya jasmu memulihkan diri. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti sudah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mari bersatu hati dalam doa, mendoakan pergumulan kita bersama keluarga sebagai gereja dalam menghadapi situasi ini, supaya Tuhan tolong semuanya. Mbak Asna akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diyakinkan bahwa memang waktu Tuhan yang terbaik untuk kami. Mungkin kami sering mengandalkan keegoisan kami Tuhan. Kami sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi kami mau yakin dan percaya ketika waktunya Tuhan nanti datang, semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo Tuhan, yang karena situasi dan kondisi yang menurut kami ini ada di luar kemampuan kami Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Tuhan tahu jemaat-Mu yang saat ini sedang bersusah payah dalam keadaan perekonomian mereka. Tuhan pasti akan tolong. Setiap pencobaan yang boleh kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk kami. Jadi kami tidak akan pernah merasa sendirian Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami.
Untuk anak-anak-Mu yang malam hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit Bapa, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Jikalau kami boleh meminta Tuhan, kami rindu jemaat-Mu boleh disembuhkan, boleh diberikan kesehatan supaya mereka boleh kembali beraktivitas. Tentu kami yakin dan percaya rencana-Mu indah Tuhan bagi kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami, adik-adik kami yang masih bergumul dengan pendidikan mereka, yang masih harus mengikuti sekolah dari rumah. Tentu kami tahu Tuhan betapa bosannya mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi penghiburan kepada mereka. Dan suatu saat nanti ketika semuanya sudah selesai, kami akan kembali beraktivitas dengan tanpa dihantui rasa takut lagi. Dan tentu Tuhan, Engkau pasti akan melindungi kami. Kami akan terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ini Bapa doa kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Tentu mereka semua akan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada dalam pikiran kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur dan seru kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terbaik. Semua akan dibuat oleh Tuhan indah pada waktunya. Tentu pada waktunya Tuhan. Karenanya jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang hidup. Berharaplah, berpeganglah kepada janjinya, andalkan Dia, tetaplah setia kepadanya. Mari berdoa. Tuhan, hamba mendoakan seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak kami yang masih kecil, balita, sampai kepada seluruh jemaat yang sudah usia lanjut. Semua memerlukan Engkau Tuhan. Mereka perlu Engkau Tuhan, karena memang hanya Engkau yang tahu persis pergumulan mereka, Engkau yang tahu persis keperluan mereka, dan Engkau yang punya kemampuan untuk menolong mereka Tuhan. Karena hamba berdoa kepada Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Kiranya Roh Kudus menyemangati mereka, memberi kemampuan untuk terus berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga terus punya semangat. Kami mohon kiranya dengan semuanya itu seluruh jemaat-Mu akan diberkati ketahanannya, ketahanan imannya sehingga tetap percaya, ketahanan badannya sehingga tetap sehat, ketahanan pangannya, keperluan kebutuhan mereka terpelihara karena berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang terkena dampak daripada COVID-19, baik pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, rumah tangganya, pendidikannya, rencana-rencananya. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang ada ini, agar karena berkat Tuhan di dalam nama Yesus, segenap jemaat Tuhan terpelihara dengan pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati mereka bersama keluarganya masing-masing dengan berkat rumah tangga, berkat damai sejahtera, berkati iman dan kerohanian mereka dengan berkat pertumbuhan, agar dalam situasi kondisi yang ada ini justru menjadi kesempatan untuk mereka membuktikan mereka punya iman yang benar, punya Tuhan yang benar, mereka bertumbuh dengan benar, bertumbuh dalam iman dan pengenalannya kepada Yesus, sehingga mereka makin didewasakan di dalam Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu dalam menjalani tugas-tugas bergereja di tengah-tengah situasi kondisi ini. Pakai hamba-Mu bersama seluruh panitia dan jemaat untuk terus bersinergi bersahati mengerjakan bagian kami, agar gereja-Mu ini walau dengan segala keterbatasan terus bisa melakukan pelayanan yang terbaik,
untuk memenuhi kebutuhan rohani sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi jemaat-Mu di Gereja Sidomoyo dalam kehidupan pribadi bersama keluarga, dengan segala rencana, pergumulan dan keperluannya, dengan berkat kebaikan dan kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka gumuli dan rindukan serta rencanakan, dan Engkau bisa tolong mereka dengan yang terbaik. Kami yakin Tuhan, Engkau buat semuanya indah pada waktu-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu yang tetap setia, tetap percaya, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, bahkan terus bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini dalam ibadah doa, kami ingin juga memberikan persembahan yang sedikit. Mohon Tuhan berkenan terima dan sucikan, supaya persembahan hari ini pun layak dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus berkati jemaat-Mu dengan berkat-berkat kebaikan kemurahan Allah. Kami akan akhiri ibadah doa malam hari ini dengan penuh rasa syukur. Maka biarlah kiranya damai sejahtera Allah, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus menyertai dan mewarnai hidup dan kehidupan jemaat-Mu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus dari malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau diberkati dengan segala berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera, serta kebaikan kemurahannya. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur dan akhiri doa dengan syukur pula. Kita ketemu lagi dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa, besok hari Kamis tanggal 21, kita akan bersama beribadah juga dalam ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus. Mari kita berada di sana bersama-sama keluarga, agar kita bisa berpengalaman dengan Tuhan, diberkati Tuhan di Hari Kenaikan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap.